Ini pembahasan untuk besar sudut antara vektor A dan vektor B. Soalnya ini, kemudian ditanya besar sudutnya, maka kita itu sebenarnya hanya menggunakan rumus ini, cos alfa sama dengan A vektor dikali B vektor per panjang A vektor dikali panjang B vektor. Nah, ini kan saya sudah substitusi. Nah, langkah pertama itu kita cari dulu yang A vektor dikali B vektornya. Nah, dioperasionalkan, ini perkalian biasa. Setelah dapat hasil perkaliannya, jangan lupa dijumlah, maka dapatnya 7. Setelah itu panjang A vektor, kita udah belajar tentang mencari panjang vektor dari 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah negatif 3 kuadrat, jangan lupa di akar, semuanya dikuadratkan kemudian dijumlah, maka hasilnya akar 14. Untuk B vektornya juga. Setelah itu masukkan ke rumus substitusi. Nah, dapat setengah, maka logikanya adalah cos alfa yang hasilnya setengah ini berapa? Dapat 60 derajat. Selanjutnya untuk nomor 2-nya. Untuk nomor 2-nya diketahui soalnya ini. Ya. Kemudian ditanya besar sudut. Rumusnya sama. Yang kita cari adalah A vektor kali B vektornya. Setelah dioperasionalkan mendapatkan hasil perkaliannya, maka dapat hasil min 3, min 6, dan 2. Kita jumlahkan hasilnya min 7. Setelah itu kita cari panjang A vektor. Maka dapat hasilnya berapa? Akar 14. Dan selanjutnya untuk panjang B vektornya juga akar 14. Nah, setelah itu kan kita substitusi. Min 7 per akar 14 kali akar 14. Akar dikali akar itu nilai dia sendiri ya, kalau angkanya sama. Maka cos alfa sama dengan negatif setengah. Logikanya gini. Kalau dia negatif, itu sudut tumpul ada di kuadran 2. Ini nanti kita belajar di trigonometri nih. Kuadran 1 itu semuanya positif. Kemudian kuadran 2 hanya sin yang positif, yang lainnya negatif, kayak cos tangan itu negatif. Kemudian kuadran 3 tan yang positif, kuadran 4 cos yang positif. Jadi kalau kita mengingat adalah all sindikat tangan kosong. Jadi yang ini positif semua dan nilai-nilai yang lain itu adalah negatif. Nah, logikanya karena dia di kuadran 2, ini kan maka sumbu 180 derajat dikurang 60 derajat, maka hasil alfanya adalah 120 derajat. Oke, untuk nomor 3-nya, soalnya ini dan yang ditanya juga sama besar sudut ya. Rumusnya tetap, caranya masih sama. Nah, ini saya hanya memperlihatkan prosesnya saja. Untuk A vektor dikali B vektor itu hasilnya 2. Kemudian panjang A vektornya akar 10 dan panjang B vektornya akar 8. Ini caranya sama, kita substitusi ke sini. Yang bikin unik adalah di sini kan dapat 2 per 4 akar 5. Dibagi 2 maka dapat setengah akar 5. Kemudian ini namanya perkalian merasionalkan agar nilai penyebutnya tidak berbentuk akar. Jadi kita dapat hasilnya akar 5 per 10. Jadi kalau dibuat dalam posisi 1 per 10 akar 5 itu juga benar. Kemudian untuk nomor 4, nah coba kita lihat nih, vektor A-nya ini, B-nya ini. Jadi kalau dia yang ada nilai, ini kan IJK berarti K-nya 0. Kemudian ini kan IK, J-nya nggak ada berarti 0 gitu. Rumusnya masih sama. Nah, ini kita cari dulu perkalian A vektor kali B vektornya dapat 1. Kemudian panjang A vektornya akar 2 dan panjang B vektornya akar 2. Setelah itu kita substitusi. Nah, logikanya sama nih, cos alfa yang hasilnya setengah itu adalah 60 derajat. Nah, ini yang untuk nomor 5-nya. Untuk nomor 5-nya diketahui titik A, B, dan C. Logikanya gini, kita sudah pernah belajar cara pengurangan dari titik pangkal ya, dan lain-lain. Nah, ini A, B vektor sama dengan, ini hanya penamaan aja, pengandaian. Jadi X, B vektor min X, A vektor. Maka ini kita jabarkan pengurangan biasa, maka hasilnya 111. Kemudian AC vektornya ini operasional biasa, kemudian kita dapat nilai 10 min 1. Rumusnya ini berarti ya sama aja dengan cara-cara sebelumnya, tapi kita cari masing-masing. Nah, di sini AB vektor dikali AC vektor, dari hasil yang sudah didapat kita operasionalkan, dikali dulu baru dijumlah, nanti hasilnya 0. Kemudian panjang AB nya adalah akar 3, kemudian panjang AC-nya akar 2 gitu ya. Nah, setelah itu baru kita substitusi ke sini. Maka sebenarnya ya, nilai 0 dibagi berapapun itu 0. Maka logikanya cos alfa 0 itu kita cari derajatnya. Ada di 90 derajat.